Menikah ini ada beberapa kepentingan yang dicapai di dalam. Yang pertama, taruh. Jadi si Nata sama si Nisa kalau mau sukses pernikahan, bagus-bagus bertaruh. Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan kamu min dzakarin aw untha. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tidak ada yang bencong. Tengah-tengah tak boleh. Harus kalau tak laki-laki, perempuan. Kalau bencong diobati. Nanti payah kalau bencong. Macam mana pula hendak mendoakannya? Allahumma barik laha, perempuan barik lahu, laki-laki. Bencong barik lehe. Walhenhe wa'apehe wa'apenhe. Payah itu. Ini nah, laki-laki wa unsa, ini dia dua, laki-laki. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila, kami ciptakan engkau berkelompok-kelompok dan bersuku-suku. Apa suku Nata? Orang Jawa. Wah, salah ini. Ini kalau orang Jawa kerisnya tidak boleh di muka ini. Kerisnya di belakang. Kalau filosofinya ada beda itu. Ini bagian Melayu. Jadi si perempuan si Nisa orang kampung, ya, orang Jawa sama orang kampung. Lita'arofu, mesti saling mengenal. Watak orang Jawa macam mana, watak orang kampung macam mana. Si Nata belajarlah untuk memahami wataknya orang kampung. Si Nisa belajarlah memahami wataknya orang Jawa. Ya, biasanya orang Jawa ini kerisnya di belakang. Apa pahamnya itu? Orang Jawa ini pandai menyimpan perasaan hati. Senyum dia, silap-silap tunjuk nyawa. Hati-hati. Jangan pada tersinggung bapak ya. Macam belangkon. Iya naga ya. Belangkon itu kan begini tuh. Yang tolor yang keras di belakang. Di muka nampak lembut. Nisa, kalaupun senyum nanti abangmu belajari bagus-bagus. Apa dia paham senyumnya? Orang Jawa ini. Kalau orang kampung senyum senang. Kalau membujuk marah, selesai. Orang Jawa tidak. Cabenya pedas tapi dikasihnya gula. Kan payah memahaminya. Ini gula milita aroh. Pandai-pandai lah memahami. Kalau orang Melayu dibuka marah-marah. Tidak sama dengan orang Batak. Pedang dibuka. Nah, begitu. Artinya apa? Buka kulit nampak isi. Lebih gampang memahami. Jadi kau Nata pahami orang kampung nih. Gampang aja. Kalau merah mukanya marah. Senyum dia berarti banyak gaji dia. Lagi banyak memeriksa gigi orang sakit kan banyak duit. Ini dokter ini doa juga bagus, jarang yang bagus ini. Semakin banyak orang sakit semakin banyak cair. Jadi kalau senyum dia, itu lagi banyak. Pahami betul. Makanya kata orang filosofi gulai asam padeh. Dari mana asam padeh? Rupanya orang Aceh menikah sama orang Batak Toba. Orang Batak hobi makanan pedas, orang Aceh hobi makanan gulai masak. Jadi macam mana supaya adil, dibikinlah asam padeh. Itu namanya masakan tulalit, Tengku sama si Manungkali. Ada juga orang Aceh menikah sama orang Jawa. Orang Jawa hobi makan nurak, itu tengkurak namanya. Jadi ditaruh pula, paham betul macam mana memahami jiwa. Ini saya tak lama-lama ceramah, sikit aja nih. Jadi yang pertama pahami kedua jiwa. Makanya menikah itu artinya ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu wal jam'u. Bergabung dan bersatu. Jadi nikah itu bukan dalam kitab fikih. Walaupun fikih yang paling rendah riwayat takrib,
atau nanti fikih i'anatul talibin. Coba buka, apa arti nikah? An-nikahu huwa ad-dhammu wal jam'u. Artinya bersatu dan bergabung. Berarti tidak ada cerita mana Jawa, mana kampung. Nanti berkelahi jangan saling ngejek kalian. Memang dasar Jawa bu, jangan. Orang Jawa makan putu kan juga jangan. Datang Sinata pula orang kampung banyak cerita, jangan. Yang jelasnya ad-dhammu wal jam'u. Itulah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj. Dari tanda kebesaran Allah itu dibikinnya dari diri kamu Nata, istrimu ini. Kalau buruk istrimu, jangan bilang-bilang sama orang. Simpan di hati, sabarkan. Kenapa? Kalau kau bilang keburukan istrimu sama orang, sesungguhnya istrimu itu cerminan dirimu. Kalau buruk memang istrimu, berarti engkau buruk juga lah. Si Nisa begitu juga. Kalau agak-agak marbulut sikit si Nata ni, usah pala cepat kali melapor sama ayah. Tahan dan ini ayahmu ni pemarah. Allah Pak Albert mati lampu, diam sibuk. Begitu banyak anak buah, tak ke mana-mana ni. Jadi kalau yang tak pala penting-penting kali, tahan-tahankan saja. Ya Sinata, gomukkan bini dulu sikit supaya nampak tandanya senang sama kau. Jangan kurus bertambah kurus dia. Makanya kata Rasul, man nakaha faqad istakmala nisfa dini. Siapa yang menikah, separuh agamanya sudah sempurna. Separuh Pak. Separuh lagi, jangan nikah lagi kau. Jangan. Separuh lagi diisilah dengan amal-amal yang lain ya. Itu yang pertama. Ta'arufu, saling berta'aruf. Sehingga saking dekatnya kalian mengenal, maka kalian bisa bersatu dan bisa berkumpul. Siapa yang kami satukan Ustaz? Siapa yang kami kumpulkan? Bukan kalian berdua. Suka suksesnya si Nisa, betah mertuanya di rumah. Dan suka sukses si Nata, betah di mertuanya di rumah. Itu baru berkumpul. Tapi kalau orang tua awak ada yang betah di rumah, mertua awak tak tahan, kita datang mertua lain itu juga. Indomie telur ikan asin kepala batu. Indomie telur ikan asin kepala batu. 4 hari pulang Pak Albert. Kenapa pulang ayak? Tapi kayak bilang sebulan. Keriting rambut lama-lama. Jangan. Ya, kumpulkanlah macam mana kedua belah pihak bisa saling mengumpulkan. Itulah guna menikah. Sehingga mohon maaf, orang banyak tak paham macam mana kita Nata wajibnya mengasih nafkah oma ayah kandung kita. Begitulah wajibmu mengasih nafkah mertuamu kalau dia memang butuh untuk nafkah. Gitu. Tapi jangan takut, kau jangan takut. Banyaknya ini dokter gigi banyak penghasilan. Ambil duitnya kasih sama mertua kau, selesai. Yang haji tak ada tak diambil, itu pening ke mana? Ada yang mau diambil lama. Yang kedua Pak Ustaz, tujuan pernikahan ini beranak. Kalau anak tiada yang menikah, adek, aku mau menikah sama kau, tapi tak mau aku punya anak, tak usah mau. Berarti unsur dan prinsip pernikahan tidak dapat. Nikah itu memang tujuannya beranak. Karena kamu wataka saru menikah kamu beranak banyak kali. Contoh kayak Nisa, berapa ini keluarga yang 11. Saya ini dia bikin 12. Coba tengok ni. Udah berlarian orang kampung masih ramai juga. Ini 11 tu ini. Kalau tak 11 tadi berapa meja lah berisi. Aku pun ceramah lemas kami dia. Tapi kena 11 penuh sampai ujung sana. Iya, maka banyak-banyak beranak. Jangan sikit-sikit Nata. Apalagi kau ganteng memang harus perlu banyak-banyak anak. Itu Nisa banyak-banyak anak supaya si Nata tak bisa macam-macam.
Iya, kalau anak banyak takut perempuan mengganggu lagi awak. Walaupun dia mengganggu. Berapa anak abang? 11. Kata perempuan. Jadi. Bagaimana? Nah, itu perlu banyak keturunan. Rasul itu bangga sekarang di dunia ini, kata Rasul, nanti aku bangga kalau umatku paling banyak. Setelah diteliti di dunia ini, Islamlah penduduk di dunia ini yang paling banyak. Islam nomor 1, Protestan nomor 2, Hindu nomor 3, Katolik nomor 4. Islam nomor di dunia ini. Walaupun Islam dibantai di mana-mana karena hobi beranak. Tengok orang dulu asal menjomur istrinya, astagfirullah beranak. Astagfirullah beranak. Asal rajin istri rajin beranak. Kemudian orang beranak nikah, ini orang kedokteran, jauh dari penyakit kanker. Orang sakit payudara, sakit rahim, kena kanker karena beranak sikit. Tapi orang yang banyak anak, sirkulasi darahnya bagus. Hobi menyusukan anak, tak kena tumor payudara. Kenapa? Karena anak menyusu terus. Maka betul yang kata Nabi, diatur boleh 2 tahun sekali menyusu, boleh setahun muka beranak. Nah, 3 tahun sekali beranak bagus. Jangan macam-macam kali. Aku setahun sekali gawat juga. Usun paku. Aku pun lupa entah mana anak sudah. Yang ketiga, kita singkat saja ini. Pernikahan ini gunanya ketentraman, ketenangan jiwa. Maka tak guna kalian menikah kalau Nisa tidak tenang bersama si Nata, kalau Nata tenang bersama si Nisa. Olahlah macam mana supaya tenang jiwa. Ini kata Nabi, bukan saya bilang. Untuk Nisa ini, halla jariyatan tula'ibuka. Kok dapat istri ini? Kalau dapat istri ini, hobi berburu, bersenda gurau, bermain-main dengan suaminya. Halla jariyatan, ya, tudahikuka wa tudahikuka. Kalau bisa istri awak ni pandai betul membuat awak sebagai suami ketawa. Ini dari mana? Ini ada kadang-kadang bini udah ada lagi polling, pulang ke rumah stres terus. Bukan bini namanya, itu security namanya. Pulang ama. Itu menghilangkan stres juga. Ada yang istri ini bisa, iya, pulang lagi sudah agak terlambat sedikit, kocak pinggang. Dari mana? Kok lama kali? Rusak kereta. Kok tahu rusak? Udah aku bilang tadi malam, sebelum Bang berangkat kerja tadi malam. Dipompa kereta itu, nanti bocor, tahan kan? Bukan istri. Kata Rasul, kalau dapat istri itu katanya, disakitikah dia atau dia menyakiti sekali-sekali, tapi dia tetap memegang tangan suaminya. Walaupun kau bisa disakiti si Nata, atau Nata, atau engkau bisa menyakiti si Nata, pegang tangannya. Kata Rasul, istri yang paling beruntung suaminya begitu. Disakiti pun, tak singgung dia pun, atau dia menyinggung hati suaminya, dipegangnya tangan suaminya. Apa kata sang istri? Kata Rasul, aku bang, tidak bisanya aku tidur sebelum abang ridho pada aku. Ini dimulai dari sekarang Nisa. Nanti malam bilang, bang, aku nggak bisa aku tidur sebelum abang ridho sama aku. Dimulai dari sekarang. Pegang tangan lagi, gandeng-gandeng dia. Dari sekarang supaya sampai ketua dia bawa-bawa. Jangan sudah tua macam Pak Albert mulai, bahaya. Sempat digandengnya jangan buang tabiat kawannya. Jangan pula. Dari sekarang, kata Rasul, itu yang paling beruntung. Jadi tidak semua masalah ni Pak dihadapi dengan serius, tak bisa. Dalam berumah tangga ni jangan pada banyak kali. Ada yang serius, ada yang tidak. Contoh begini. Dulu Rasul
tanpa sengaja terpujinya Khadijah, dipujinya Khadijah. Rupanya bininya Aisyah di situ. Marah Aisyah. Bala puji-puji kali janda tu. Qad abdalakallahu khairan minha, kata Aisyah. Bukankah abang engkau sudah digantikan Allah dengan yang lebih baik daripada Khadijah tu? Dari langit gambar aku dibawa oleh Jibril. Bayangkan mulianya aku. Paling kau puji-puji kali itu Khadijah. Rasul dia takut dia marah Aisyah. Rupanya ketika Aisyah bercakap, anak Khadijah Fatimah di situ. Merahlah muka Fatimah. Cemberutlah Fatimah karena omak mendiang mamaknya kena hilang. Tak hilang-hilang. Cemberutnya Fatimah. Didatangi Rasul. Kenapa kau nak marah saja? Sakit kali hatiku ya. Dibilang omakku bikin mama muda ini bahwa lebih baik dia. Memang kuakuilah dia lebih cantik ketimbang makku, karena makku menikah umur 40, dia masih kecil menikahi. Macam mana mengalahkan cakap mamaku tu supaya jangan dia menghinaku lagi? Diam Rasul. Tiba-tiba berkata Rasul, bilang saja sama makmu Aisyah, lebih hebat lagi mamakmu Khadijah ketimbang Aisyah. Kok bisa begitu Rasul? Iyalah, Khadijah janda, makmu dulu umur 40, dapatnya perjaka tintin nama Muhammad. 40 tahun umur makmu, ayahnya umur 25 tahun. Kan hebat makmu. Sedangkan Aisyah umurnya waktu itu 9 tahun, dapatnya orang tua. Nabi Muhammad itu sudah tua. Mana hebatnya dia ketimbang makmu? Iya pula. Akhirnya datanglah Aisyah, Fatimah ke rumah Aisyah. Oh mak, lebih hebat lah mamaku lagi ketimbang mama. Kenapa? Makku umur 40 sudah tua, dapat dia lajang muda. Mak masih muda 9 tahun, tapi emak dapat duda tua. Rasul sambil berseloroh membilangnya, rupanya selesailah masalah perpecahan tadi. Akhir nikah ini cari ketenangan, jangan pula stres-stres. Ya, suntuk-suntuk ya, bang, sembahyang kita tahajud sama-sama, abang imam, aku makmum. Habis itu pergi kita makan-makan keluar jam 2 malam. Sering-seringlah biar kau nak penyakit gula dulu. Baik, yang terakhir apa Ustaz? Jadikan nikah ini adalah tali untuk mempertebal ibadah. Maka tidak baik pernikahan engkau nata kalau ibadahmu tidak lebih meningkat ketimbang lajang dulu. Nisa pun begitu, belum bagus pernikahanmu kalau pernikahanmu tidak membuat ibadahmu lebih tinggi, lebih banyak ketimbang waktu gadis ini. Itu saja dipegang, insya Allah sempurnalah pernikahan ini. Insya Allah mudah-mudahan diberi Allah rezeki, dimawadahkan Allah, dirahmahkan Allah, disakinahkan Allah.